Halo, nama saya Felix dari 9B dan hari ini saya akan menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan dalam sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Walaupun upaya-upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat juga menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada masa ini terdapat banyak pemberontakan karena masih barunya sistem pemerintahan. Yaitu yang pertama ada pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan yang dipimpin oleh Mussolini bertujuan yaitu mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis. Gerakan ini dilakukan di Madiun pada 18 September 1948. Lalu ada pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini bertujuan yaitu mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Namun pemberontakan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Pemberontakan tersebut didirikan pada 7 Agustus 1949. Lalu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil ini bertujuan yaitu memisahkan diri Maluku dari Indonesia. Gerakan tersebut didirikan pada 25 April 1950. Lalu ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling ini bertujuan yaitu mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI. Gerakan ini didirikan pada 15 Januari 1949. Lalu ada masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Didirikan di antara masa awal kemerdekaan dan Orde Lama, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden karena pelaksanaan konstitusi negara UUD NRI 1945 masih menyimpang terhadap UUD NRI 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945 diantaranya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No XX 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden yang semakin besar dan tidak terbatas. Lalu ada presiden mengeluarkan penetapan Presiden No 3 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 yang berisi membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Lalu ada presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lalu ada masa Orde Baru. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dibatasinya pers dan kebebasan berpendapat. Juga di masa Orde Baru adanya dibatasi pers dan kebebasan berpendapat. Hal ini dapat dibuktikan dari kasus diberedarnya beberapa surat kabar atau majalah oleh pemerintah dengan alasan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politis yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijaksanaan pemerintah
Beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Beberapa kasus lainnya yang melanggar HAM atau hak asasi manusia juga bermunculan, di antaranya kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, dan kasus wartawan bernama Udin. Lalu ada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama adalah hakikat ideologi terbuka. Hakikat ideologi yang terbuka berarti Pancasila terbuka dengan perkembangan zaman dan bisa menyesuaikan diri. Lalu yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah negara bangsa sehingga memenuhi prasyarat yang menjadi ideologi yang terbuka. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Nilai pertama adalah nilai dasar atau hakikat kelima Pancasila, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu nilai selanjutnya adalah nilai instrumental atau sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan, perundangan, dan lembaga pelaksanaannya, misalnya UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu ada dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Lalu ada dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Lalu ada dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Lalu yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Lalu ada pembangunan dalam bidang hukum. Diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Lalu ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lalu ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat yang ketiga yang menyatakan bahwa pembelaan negara yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sekian penjelasannya, terima kasih.